Apakah sudah lengkap, teman-teman semua? Kurang 3 orang, Bu. Baiklah, kita mulai dulu ya. Nanti biar join. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi untuk, Waalaikumsalam. oke, baik. Jadi untuk sore hari ini kita akan diskusi terkait mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Hari ini bahasan kita terkait penyakit yang ditularkan melalui vektor. Saya langsung screen saja. Oke, jadi diskusi kita pada sore hari ini terkait vector-borne disease atau penyakit yang penularannya melalui vektor. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, dulu sudah ada atau belum mata kuliah terkait ini? Gimana? Belum sih. Oh, belum. Oke, baik. Kita review lagi kalau belum ya. Kalau penyakit yang ditularkan oleh vektor atau hewan itu banyak sekali. Bisa dari penularannya nyamuk, kemudian hewan ternak atau hewan i- liar yang berada di sekitar kita, seperti contohnya tikus, kecoa, lalat. Nah, itu semua bisa eh, membuat kita terinfeksi suatu penyakit menular. Nah, kalau penyakit menular atau penyakit yang ditularkan melalui vektor, dari mulai definisi vektor sendiri, menurut KPPI itu merupakan hewan atau serangga dan sebagainya itu yang menjadi perantara menularnya atau yang biasa disebut itu pembawa dan penyebar penyakit. Itu adalah hewan atau vektornya. Jadi yang disebut pembawa atau penyebar itu belum tentu si hewannya itu terjangkit, tapi dia hanya membawa parasit atau membawa bakteri di dalam tubuhnya yang bisa menularkan penyakitnya itu ke manusia. Kemudian kalau menurut Kemenkes, vektor itu adalah antropoda yang dapat menularkan, memindahkan atau menjadi sumber penularan penyakit terhadap manusia. Jadi hampir sama menurut KBBI maupun Kemenkes. Jadi untuk vektor itu adalah yang dimaksud hewan atau antropoda yang bisa menularkan, memindahkan atau menjadi sumber penularan penyakit terhadap manusia. Itu adalah vektornya. Kalau menurut WHO, vektor sendiri itu adalah organisme hidup yang dapat menularkan penyakit menular antara manusia atau dari hewan ke manusia. Jadi kalau menurut WHO ini, vektor itu adalah organisasi hidup, organisme hidup yang dapat menularkan penyakit menular antara manusia atau dari hewan ke manusia. Jadi banyak dari faktor ini itu merupakan contohnya serangga penghisap darah yang bisa memakan mikroorganisme penghasil penyakit selama makan darah dari inang yang terinfeksi atau manusia atau hewan dan kemudian menyuntikkan ke inang baru selama makan darah berikutnya. Itu definisi vektor menurut WHO. Nah, kemudian definisi vektor lagi, penyakit yang ditularkan vektor itu merupakan suatu penyakit
yang ditularkan melalui vektor atau hewan perantara tadi mencakup berbagai penyakit yang disebabkan oleh penyebaran patogen oleh organisme hidup yang dikenal sebagai vektor. Kemudian definisi lain juga menyebutkan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi yang ditularkan ke manusia dan hewan yang bisa memakan darah, seperti contohnya nyamuk, kutu. Kemudian contoh penyakit yang ditularkan melalui vektor itu bisa dari demam berdarah, West Nile virus, penyakit Lyme, dan malaria. Itu contohnya. Jadi kemudian penyakit menular vektor ini adalah penyakit-penyakit menular yang bisa didapat atau ditularkan melalui vektor di antara manusia, misalnya malaria, demam berdarah. Kemudian kalau di antara hewan itu biasanya kalau di Afrika itu demam babi Afrika. Kemudian kalau contohnya dari hewan ke manusia itu bisa contohnya adalah penyakit virus Nipah. Kemudian jenis vektor. Jadi banyak sekali dari vektor ini itu adalah serangga penghisap darah. Dan nyamuk adalah vektor penyakit yang paling dikenal. Jadi karena dari nyamuk itu membawa banyak bakteri maupun virus dan banyak juga menjangkit manusia. Makanya untuk vektor yang paling banyak atau yang paling terkenal itu adalah nyamuk. Jadi vektor lainnya selain nyamuk itu ada kutu, ada lalat, lalat pasar, kemudian serangga triotomin, dan beberapa spesies siput air tawar. Itu bisa menjadi vektor atau pembawa. Nah, peranannya sendiri untuk kesehatan atau untuk manusia itu apa? Jadi ketika vektor itu berperan sebagai pengganggu, contohnya ketika vektornya adalah nyamuk, kecoa atau lipas, lalat, semut, lipan, kumbang, kutu, pinjal, dan lain-lain. Kemudian penularan penyakit pada manusia yang melalui vektor ini itu berupa serangga dikenal sebagai anthropod borne disease atau sering juga disebut sebagai vector-borne disease. Kemudian untuk agen penyakit infeksi yang ditularkan pada manusia yang rentan itu dapat melalui beberapa cara. Bisa dari orang ke orang. Jadi orangnya sudah terkena, kemudian ditularkan lagi ke orang lain. Kemudian melalui udara juga bisa. Melalui makanan dan air yang sudah tercemar atau terinfeksi dari eh, dihinggapi atau dikena dari vektornya tersebut. Kemudian bisa melalui hewannya langsung. Jadi ketika ada gigitan langsung melalui hewan. Terus kemudian ada juga melalui vektor antropod. Nah, ini adalah contoh peranan vektor penyakit dari antropoda dan ini adalah penyakit bawaannya. Jadi yang pertama itu ada nyamuk. Nah, kalau nyamuk itu merupakan vektor dari penyakit malaria, filaria, demam kuning, demam berdarah, penyakit otak, demam hemoragik. Itu adalah antropodanya nyamuk. Kemudian kalau lalat itu penyakit bawaannya itu bisa berupa tipes, kemudian demam paratipes, diare, disentri, kolera, gastroenteritis, amoebiasis, penyakit lumpuh, konjungtivis, dan antra. Itu ditularkan melalui hewannya adalah lalat. Kemudian kalau lalat pasir itu merupakan vektor penyakit leishmaniasis, demam papataji, dan beberapa penyakit yang lainnya. Kalau lalat hitam itu merupakan vektor dari penyakit onchocerciasis. Kemudian lalat CC itu merupakan vektor dari penyakit tidur. Kemudian selain dari tadi nyamuk-nyamuk dan lalat itu ada juga dari kutu. Kalau kutu itu merupakan vektor dari penyakit tipes mewabah yang mengakibatkan demam. Kemudian ada ginjal. Ginjal ini sumber dari sampar. Ada juga sengkelit. Terus yang terakhir antropodanya itu tungau. Jadi ada penyakit dari yang disebutkan tungau. Nah, selanjutnya ini adalah faktor yang mempengaruhi penyakitnya. Selain tadi vektornya,
Ternyata faktor lain atau faktor eksternalnya itu juga banyak yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada dari cuaca, yaitu cuaca itu dari iklim dan musim yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi. Kemudian agen penyakit tersebut itu terbatas pada daerah geografis tertentu. Jadi sebab mereka itu butuh reservoir dan vektor untuk hidup. Jadi ketika di suatu daerah itu pasti akan ada penyakit-penyakit yang eh, khas daerah tersebut. Contohnya kalau di daerah timur itu biasanya lebih dikenal dengan penyakitnya itu malaria karena di sana sudah namanya endemi ya, di sana sudah pasti ada malarianya. Tapi ketika dia pindah atau pergi ke dari daerah tersebut, dia juga bisa terkena malaria, tapi sebenarnya dia terkenanya di daerahnya. Ketika dia pergi, dia sudah terkena. Kemudian ada selain cuaca, yang kedua itu reservoirnya. Jadi dari hewan yang menyimpan kuman patogennya itu di mana mereka sendiri tidak kena penyakit tersebut reservoir. Jadi ketika yang dinamakan reservoir itu hewannya itu hanya menyimpan kuman patogen, tetapi mereka itu tidak terkena penyakit yang penyakitnya itu disebut reservoir. Kemudian binatang pengerat dan kuda itu merupakan reservoir untuk virus encephalitis. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga itu adalah geografis. Jadi insiden penyakit itu ditularkan antropoda yang berhubungan langsung dengan daerah geografis di mana reservoir dan vektor berada. Kemudian bertahan hidupnya agar penyakit tersebut tergantung pada iklim. Kemudian iklimnya juga tergantung pada suhunya, kelembapan, dan curah hujan di daerah tersebut. Sangat mempengaruhi keadaan dari eh, agentnya. Kemudian yang terakhir itu ada perilaku manusia. Jadi interaksi antara manusia, kebiasaan membuang sampah, kebersihan individu dan lingkungan, itu semua dapat menjadi penyebab penularan penyakit antropoda atau borne disease. Kemudian binatang pengerat dan kuda itu merupakan reservoir untuk virus encephalitis. Ada empat faktor tersebut. Nah, kita masuk di bionomik vektor nyamuk. Jadi kalau dari nyamuk sendiri itu adalah vektor mekanis atau siklik penyakit pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh parasit dan virus. Nyamuk dari genus Sauropora dan Jatino itu terbang, kemudian menggigit pada siang hari, kemudian membawa telur dari lalat Dermatopia hominis dan menyebabkan miasis pada kulit manusia atau mamalia lain. Nah, spesies-spesies tersebut yang merupakan faktor penting bagi penyebab penyakit pada manusia itu antara lain penyakitnya bisa malaria, filariasis. Filariasis itu contohnya kaki gajah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada pembengkakan di kaki, kemudian membentuk kakinya itu keras seperti kaki gajah. Nah, kaki gajah itu juga sulit untuk penanganannya. Selain filariasis, ada juga demam kuning atau yellow fever yang menyebabkan anggota tubuh atau tubuh kita menjadi warna kuning. Selanjutnya, dengue hemorrhagic fever atau DHF. Nah, ini bahayanya seperti pada gambar ini. Nah, selain nyamuk, kemudian penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi, tadi kita sebutkan penyakitnya apa saja. Yang pertama ada DBD. Jadi, kalau DBD itu adalah penyakit disebabkan oleh virus dengue, familinya Flaviridae. Kemudian, infeksi virus dengue itu melibatkan manusia sebagai hostnya dan nyamuk sebagai vektornya dalam suatu siklus transmisi atau penyebaran manusia nyamuk ke manusia. Jadi ada interaksi yang terjadi antara virus dengue, penjamu, dan vektornya. Kemudian Aedes itu dapat tertular virus DBD saat menghisap darah penderita yang mengalami demam selama 2 sampai 7 hari dan ketika virus sedang dalam sirkulasi darah atau viremia. Kemudian penularan virus dengue itu bisa melalui dua cara, yaitu yang pertama secara horizontal, di
dari nyamuk ke manusia melalui gigitan dan secara vertikal. Vertikal itu dari nyamuk betina yang infektif ke generasi berikutnya. Jadi ada dua untuk penularan dengue ini bisa secara horizontal maupun vertikal. Nah, berikut ini adalah siklus hidup Aedes. Jadi dari telurnya ketika bertelur di air atau dekat air, kemudian menjadi larva, larva menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk Aedes ini memiliki siklus hidup yang sempurna. Jadi ketika siklus hidup nyamuk ini terdiri dari 4 fase, yang dimulai tadi dari telur, larva, pupa, dan dewasa, itu menjadi nyamuk yang sempurna. Terus kemudian telur nyamuk Aedes di dalam air akan menetas menjadi larva dalam waktu sampai 1 sampai 2 hari. Kemudian pada kondisi optimum, larva itu berkembang menjadi pupa dalam waktu 4 sampai 9 hari. Kemudian pupa menjadi nyamuk dewasa itu waktunya hanya 2 sampai 3 hari. Jadi siklus hidup nyamuk itu yang membutuhkan hingga nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu 7 sampai dengan 14 hari. Jadi perkembangannya sangat cepat. Jadi makanya kenapa kita dianjurkan untuk sesering mungkin untuk mengosongkan bak air, sesering mungkin untuk menjaga kebersihan itu karena memang siklus hidup nyamuk yang sangat-sangat pendek. Makanya dia cepat sekali untuk berkembang biaknya dan menjangkit virus yang bisa menularkan ke manusia. Nah, selanjutnya itu ada metode pengendalian vektor. Jadi, di metode pengendalian vektor itu ada 4. Itu ada dari fisiknya, biologi, kimia, dan lingkungannya. Jadi, kalau dari fisik itu dilakukan dengan cara penggunaan atau menghilangkan material fisik untuk menurunkan populasi vektor dan binatang. Contohnya, kita sehari-hari biasanya di rumah itu kebanyakan itu ada raket listrik pastinya. Nggak di semua rumah juga, tapi kebanyakan ada. Nah, itu tujuannya untuk eh, membunuh atau menghilangkan eh, material fisik, jadi untuk membunuh langsung si nyamuknya tersebut. Kemudian selain penggunaan raket itu ada juga pemasangan perangkap atau juga penggunaan kawat. Biasanya seperti itu. Untuk metode biologi, ini adalah memanfaatkan organisme yang bersifat predator atau organisme yang menghasilkan toksin. Jadi ketika eh, vektornya itu adalah nyamuk, maka yang dibasmi itu kalau dengan biologi itu bisa dengan kita memberi ikan di tempat-tempat penampungan air, seperti contohnya kalau kolamnya itu diisi ikan supaya untuk bisa memakan jentik-jentik nyamuknya. Setelah itu ada metode kimia. Kalau kimia itu menggunakan penyemprotan zat kimia seperti contohnya insektisida ke sarang nyamuknya. Selain ketiga metode itu, ada juga pengelolaan lingkungan. Jadi dari memodifikasi lingkungannya, kemudian manipulasi lingkungan seperti apa pembuatannya harus dengan sanitasi dan hygiene yang baik. Itu nanti tidak akan ada air yang menggenang sehingga nyamuknya juga tidak akan bersarang di tempat tersebut. Kemudian kalau metode pengendalian vektor ini, kalau menurut dari undang-undang itu ada pemberantasan sarang nyamuk yang isinya itu yang pertama untuk menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, baik di bak mandi, WC, lain-lain. Itu seminggu sekali minimal. Kemudian yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong, air, tempayan, dan lain-lain. Nah, tujuannya menutup itu supaya tidak menjadi tempat sarang nyamuk. Jadi ketika airnya memang digunakan untuk minum, nah nantinya digunakan untuk kebersihan sehari-hari, itu juga tidak akan tercemar oleh nyamuk. Kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Kemudian mengganti air pada vas bunga, tempat minum burung, atau tempat-tempat lainnya yang sejenis itu minimal seminggu sekali. Dan memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak.
Nah, ini yang biasanya terlewat. Jadi di saluran air atau talang air yang ada di atas rumah. Nah, itu ketika tersumbat, ketika rusak, itu akan tergenang dan menjadi tempat habitat nyamuk untuk berkembang biak. Kemudian menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan media tanah itu bisa membuat penutup di lubang-lubang pada potongan bambu kalau ada di rumah kita. Selain itu semua, itu bisa memberikan taburan larvasida, itu misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air. Itu biasanya diberikan larvasidanya. Nah, selain tadi ada pengenalan vektor, sekarang kita masuk ke nyamuk Anopheles. Jadi malaria itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasitnya itu dari protozoa, genusnya Plasmodium yang menginfeksi sel darah merah. Jadi malaria itu ada infeksinya di sel darah merahnya. Kemudian parasit tersebut itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Kemudian jenis penyakit malaria yang terjadi pada manusia itu ditentukan oleh jenis plasmodiumnya. Jadi yang menginfeksi manusia melalui vektor nyamuk Anophelesnya itu jenis yang apa? Kalau berdasarkan jenisnya itu ada plasmodium yang falciparum, vivax, oval, dan malariae. Itu adalah jenis-jenis eh, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Yang pertama kita bahas yaitu adalah malaria vivax. Jadi ini merupakan jenis malaria yang disebabkan infeksi Plasmodium vivax. Kemudian gejala klinisnya itu adanya demam yang berlangsung biasanya setiap 48 jam atau setiap hari ketiga pada siang atau sore hari. Kemudian masa inkubasi Plasmodium vivax yaitu antara 12 sampai dengan 17 hari setelah gejala lain yang dapat terjadi adalah pembengkakan limfa atau splenomegaly. Kemudian jenis malaria ini memiliki gejala yang paling ringan sehingga sering disebut malaria tertian benigna atau ringan. Jadi yang vivax ini golongannya ringan. Kemudian kalau falciparum itu adalah malaria tropika disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Kemudian jenis malaria ini gejalanya klinis yang sudah berat dan dapat menimbulkan komplikasi berupa malaria cerebral atau catarrh hingga dapat menyebabkan kematian. Itu yang paling menakutkan. Kemudian masa inkubasi Plasmodium itu juga menjadi penyebab malaria tropika ini sekitar 12 hari. Jadi dari gejala klinis yang terjadi seperti adanya nyeri kepala, kalimun, demam, tidak begitu nyata, kadang dapat menimbulkan gagal ginjal. Kalau jenis malaria ini itu disebut juga malaria tertian maligna atau malaria ganas yang siklusnya menjangkit manusia dengan cepat. Kemudian satunya malaria kuartana. Jadi malaria ini itu disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejalanya itu berupa demam setiap 72 jam atau setiap hari keempat. Kemudian malaria jenis ini umumnya terdapat pada daerah gunung, dataran rendah, pada daerah tropik. Jadi biasanya juga terjadi di Indonesia. Yang terakhir ini ada malaria oval. Ini disebabkan oleh infeksi Plasmodium oval. Jadi masa inkubasinya Plasmodium oval itu adalah 12 sampai dengan 17 hari. Gejala yang terjadi umumnya tidak memiliki pola khas dan dapat terjadi sekitar 1 sampai 2 hari sekali. Jadi relatif ringan dan dapat sembuh sendiri. Kemudian jenis malaria ini jarang sekali dijumpai di Indonesia. Umumnya banyak terjadinya di Afrika maupun Pasifik Barat. Kemudian
Eh, ada lagi malaria cerebral. Jadi ini merupakan malaria yang terjadi disertai adanya kelainan otak yang menyebabkan terjadinya gejala penurunan kesadaran sampai dengan koma. Ini adalah malaria yang fatal. Itu ada GGS atau Clinical Glukoma Scale kurang dari 11. Nah, itu ketika lebih dari 30 menit setelah serangan kejang yang tidak disebabkan oleh penyakit lain. Nah, komplikasi dari malaria ini, falciparum berat ini disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi, yang diserang itu adalah cerebralnya atau otak yang berfungsi untuk kesadaran manusianya. Jadi, untuk gejala klinis yang terjadi pada malaria cerebral ini bisa meliputi gangguan kesadaran dengan demam spesifik, kemudian ada kejang umum dan sekuel neurologik, ada koma menetap selama 24 sampai dengan 72 jam yang mula-mulanya dapat dibangunkan, kemudian akhirnya juga tak dapat dibangunkan lagi. Nah, itu perlu perawatan yang lebih intensif di rumah sakit. Untuk penularannya, jadi untuk infeksi malaria, ini awal mulanya ketika ada nyamuk betina Anopheles itu menyuntikkan sporozoit ke salah satu bentuk atau dalam siklus kehidupan Plasmodium di alam bebas. Kemudian ketika nyamuk itu menghisap darah manusia, kemudian bentuk sporozoit ini dikeluarkan dari kelenjar ludah nyamuk pada keadaan tertentu. Nah, penularannya dapat juga terjadi dengan masuknya bentuk aseksual atau tropozoit sehingga terjadi tropozoit include malaria. Nah, untuk penularan melalui transfusi darah ini biasanya melalui plasenta yang rusak atau penularannya melalui jarum suntik. Jadi ketika ada orang yang sudah terinfeksi, kemudian digunakan lagi atau tidak sengaja menggunakan alat yang sudah digunakan pada orang terinfeksi akan menginfeksi ke yang lainnya. Kalau untuk penularan malaria itu faktor penentu penularan itu biasanya dibagi menjadi kelompok dua kelompok variabel. Yang pertama itu dari faktor yang berpengaruh langsung atau rata-rata nyamuk yang menggigit manusia dalam sehari. Kemudian rata-rata gematosid plasmodium itu pada populasi lamanya siklus sporogoniknya dalam tubuh nyamuk dan rata-rata kemampuan hidup harian pada nyamuknya sendiri. Kemudian kalau dari faktor lingkungan dan iklim itu biasanya dipengaruhi oleh curah hujan, kemudian kelembapan, kekeringan di daerah tersebut, pengelolaan lingkungan buatan, perubahan pola mengikut vektor, suhu udara, dan kelembapan. Itu adalah beberapa faktor penentu adanya penularan terbagi menjadi dua kelompok tadi. Nah, kalau berdasarkan keputusan Menteri tahun 2009, itu ada terkait eliminasi malaria di Indonesia yang penyebaran malarianya disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti yang pertama, perubahan lingkungan yang tidak terkendali dalam menemukan tempat indukan nyamuk malaria. Kemudian, banyaknya spesies atau nyamuk Anopheles sp yang telah dikonfirmasi sebagai faktor malaria. Adanya mobilitas penduduk yang relatif tinggi dari daerah endemik malarianya. Jadi ketika dari dia endemik malaria, kemudian dia pindah ke tempat yang tidak ada malarianya, itu bisa menularkan ke yang lainnya. Kemudian dari perilaku masyarakat yang memungkinkan terjadi penularan juga bisa. Kemudian semakin meluasnya penyebaran parasit malaria yang telah resisten terhadap obat anti malaria. Jadi ini yang paling yang bahaya itu ketika sudah resisten obat malarianya ini akan eh, menyebabkan tubuh itu menjadi resisten ketika terkena obat anti malarianya. Kemudian terbatasnya akses pelayanan kesehatan untuk menjangkau seluruh desa yang bermasalah malaria karena hambatan geografis, ekonomi, dan sumber daya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas terkait adalah penyakit penularan vektor yaitu dari cacing,
filariasis. Jadi dari nyamuk, bukan dari cacing, maaf. Kalau filariasis atau yang lebih dikenal dengan penyakit kaki gajah, ini adalah salah satu penyakit yang endemis yang berada di Indonesia. Nah, penyakitnya ini disebabkan sebenarnya oleh infeksi parasit nematoda dan nyamuk sebagai faktor penyakit yang ini tersebar di Indonesia. Jadi nyamuknya adalah pembawa parasit nematoda tadi. Kemudian penyakit ini bisa disebabkan juga oleh cacing filaria, di mana di dalam tubuh manusia cacing filarianya itu hidup. Jadi eh, cacingnya sudah ada di manusianya. Kemudian disalurkan dari kelenjar getah bening dan dapat menyebabkan gejala klinis akut atau gejala kronis. Ini yang bahayanya dari cacing filaria. Kemudian penyakit ini itu ditularkan melalui biasanya gigitan nyamuk. Akibat yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup berupa biasanya ada pembesaran seperti kaki gajah, kemudian pembesaran di bagian tubuh lainnya seperti lengan, payudara maupun alat kelamin wanita. Nah, untuk penularannya, jadi eh, ditimbulkan oleh penyakit filariasis itu biasanya disebabkan oleh infeksi Listeria bancrofti. Kemudian ini dapat menjadi penyebab kelainan pada saluran kemih dan alat kelamin, tetapi infeksi oleh Brugia malayi dan Brugia timuri ini tidak akan menimbulkan kelainan pada saluran kemih dan alat kelamin. Nah, upaya yang bisa dilakukan dalam pengendalian filariasis itu yang pertama adanya pelaksanaan kegiatan promosi atau yang biasa kita lakukan yaitu penyuluhan. Untuk cara-caranya bagaimana sih kita menghindari terjadinya cacing filaria atau terjadinya dari nyamuk tadi, kemudian kebijakan pemberantasan filariasis serta program eliminasi filariasis itu seperti apa? Biasanya kalau program itu akan diadakan atau dibuat oleh dinas kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas. Kemudian melaksanakan juga eliminasi filariasis di Indonesia dengan menerapkan program eliminasi filariasis limfatik global dari WHO yang memutuskan rantai penularan filariasis dan mencegah serta membatasi kecacatan. Nah, selanjutnya itu ada satuan lokasi pelaksanaan atau implementation unit eliminasi filariasis adalah kabupaten atau kota. Jadi dulunya itu akan ada penilaian atau pemantauan di setiap kabupaten atau kota apakah masih ada filariasis atau sudah terbebas dari filariasis. Nah, kemudian selanjutnya adalah mencegah penyebaran filariasis antar kabupaten, provinsi, dan negara. Itu upaya yang bisa dilakukan dalam pengendalian. Nah, selanjutnya setelah kita tadi belajar terkait nyamuk, ini kita belajar terkait penyakit yang disebabkan oleh tikus. Jadi vektor borne-nya itu adalah tikus sebagai pembawanya. Jadi untuk yang disebabkan tikus yang pertama itu adalah leptospirosis. Merupakan infeksi akut disebabkan oleh bakteri Leptospira berbentuk spiral, kemudian menyerang pada mamalia, dapat hidup juga di air tawar selama kurang lebih 1 bulan. Beda juga kalau di air laut, di selokan atau di air kemih yang tidak diinjekkan itu malah akan tetap mati. Jadi bakteri ini dapat menyerang siapapun yang memiliki kontak dengan berbagai benda maupun hewan yang mengalami infeksi leptospirosis. Jadi bisa juga ketika di rumah itu ada tikus, ternyata tikusnya itu sudah terjangkit leptospirosis. Jadi ketika dia sudah terjangkit, maka kemungkinannya itu ketika ada makanan atau minuman yang tidak ditutup itu bisa menjadi perantara penularannya. Nah, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui selaput lendir atau mukosa pada mata, hidung, kulit yang lecet atau makanan yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi leptospira.
Dan masa inkubasinya itu biasanya selama 4 sampai dengan 19 hari. Nah, selanjutnya scrub tipes. Jadi, sama halnya dengan pes, scrub tipes itu tidak hanya melibatkan tikus, tetapi disebabkan bisa juga dari rickettsia yang hidup pada salah satu faktor tungau dan menamait yang bernama Trombicula akanthus atau Trombicula deliensis. Jadi pada stadium dewasa, hidupnya itu bebas di tanah, tetapi stadium larva hidup dari daerah ke tikus. Jika trombicula terkena rickettsia, maka akan menjadi perkembangbiakan eh, virusnya tersebut. Kemudian larva yang keluar itu akan mencari host baru dan larva yang membawa rickettsia akan menghisap darah manusia karena tidak menemukan. Kemudian ada penyakit pes selanjutnya. Pes ini juga penyebabnya oleh tikus atau sebagai pembawanya. Ini bisa menular dan dapat mewabah juga ke banyak penduduk. Kemudian untuk biasanya juga penyakitnya itu disebut lagi atau pes. Ini penyakitnya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Kemudian penularannya ditularkan oleh kutu tikus dan pes sendiri itu merupakan penyakit zoonosa terutama pada tikus atau rodent lain yang dapat ditularkan kepada manusia. Jadi eh, penyakit pes itu merupakan penyakit yang bersifat akut. Jadi bisa kadang itu dikenal ada dua macam yaitu pes bubo dan pes pneumonik. Jadi ketika pes bubo itu tandanya adalah adanya demam tinggi, tubuh menggigil, perasaan cemas, tidak enak, nyeri otot, kemudian adanya sakit kepala yang hebat. Ada juga yang sampai pembekakan kelenjar. Nah, kalau dengan pes pneumonik, itu tandanya adalah adanya gejala batuk hebat, kemudian ada berbuih, air liurnya berdarah, dan adanya sesak nafas. Itu adalah yang disebabkan oleh penyakit pes dari tikus tadi. Nah, selanjutnya ini adalah jadi kalau tadi ya, bisa juga ditularkan melalui tikus. Jadi ketika penyakitnya itu menyerang sistem saraf pusat dan memiliki gejala khas, yaitu penderita jadi takut terhadap air. Dan karena inilah rabies juga sering disebut hidrofobia. Jadi orang yang terkena infeksi rabies ini biasanya mereka takut air karena menganggapnya ketika terkena air itu akan menjadi sakit tubuhnya. Dan tikus itu juga bisa menyebarkan penyakit ini melalui gigitan. Jadi ketika tikusnya sudah terkena rabies, ternyata bukan hanya anjing, tapi tikus juga bisa menyebabkan penyakit rabies. Nah, gejala awal dari rabies ini biasanya tidak jelas, namun pada umumnya pasien yang merasa gelisah atau tidak nyaman. Kayaknya baru-baru ini ada kasus anak kecil, itu perempuan, dia terkena rabies karena dari gigitan anjing. Nah, biasanya kalau di daerah timur itu banyak anjing liar yang bisa menggigit manusia. Nah, anjing liarnya pastinya ada juga yang sudah terinfeksi rabies. Nah, itu ketika menggigit dia pasti akan menyebabkan rabies kepada si manusianya tersebut. Kalau gejala lanjut yang diidentifikasi itu adalah adanya rasa gatal di area sekitar luka, kemudian ada panas, ada nyeri, diikuti dengan sakit kepala, kesulitan menelan, demam, dan juga kejang. Itu adalah gejala-gejala rabies yang lebih lanjut. Setelah kita tadi ke tikus, ini ada masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh kecoa. Jadi ada banyak sekali, ada dari tikus, ada dari lalat, dari kecoa. Selanjutnya kecoa yang akan kita bahas. Jadi kalau kecoa yang pertama itu ternyata bisa menularkan atau menjadi sarana penularan dari penyakit tifus atau typhoid fever. Jadi suatu penyakit infeksi bakterial akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, penderita tifoid atau disebut juga demam tifoid ini
lumayan cukup banyak. Jadi nyaris tersebar di mana-mana. Bukan hanya di satu dua daerah, tapi biasanya kalau di Indonesia itu demam tifoidnya sudah ada di semua daerah. Dan ditemukan juga hampir sepanjang tahun dan paling sering diderita itu biasanya oleh anak yang berumur 5 sampai dengan 9 tahun. Nah, penyakit ini penularannya itu bisa melalui vektor tadi, vektornya bisa melalui kecoa, di mana dihantarkan oleh kecoa melalui makanan yang dihinggapinya. Jadi ketika kecoa menghidapi makanan, nah, itu sebenarnya sudah menjadi bahaya atau warning buat kita. Kemudian buruknya lingkungan dan kurangnya rasa peduli akan kebersihan itu yang membuat penyakit itu sulit untuk dideteksi. Karena penularannya yang mudah, maka pendeteksi untuk awal mula terjadinya penyakit ini yang sulit biasanya. Ketika tidak adanya rasa peduli akan kebersihan. Itu adalah seputar demam tifoid. Nah, selanjutnya diare. Jadi, diare ternyata juga bisa dihantarkan oleh kecoa yang tadi. Nah, diare atau eh, itu merupakan sebuah penyakit di mana penderitanya itu mengalami rangsangan untuk segera mungkin melakukan buang air besar yang frekuensinya itu terus-menerus. Jadi dan tinja atau pasiennya masih memiliki kandungan air berlebih. Jadi sebenarnya memang belum siap untuk dikeluarkan, tetapi ketika adanya diare ini, ketika ada bakteri, maka proses pencernaannya akan berlangsung lebih cepat. Jadi kalau di dunia ini diare merupakan penyebab kematian paling umum ini di balita. Ketika memang balitanya terkena diare, maka dia akan mengalami uh, terkena diare ini akan menyebabkan balitanya itu mengalami kehabisan nutrisi di dalam tubuhnya. Kemudian ketika tidak ada penanganan yang lebih lanjut, maka itu akan menyebabkan kematian di balitanya. Dan juga ini bisa membunuh lebih dari 1,5 juta orang per tahun. Selain diare, ternyata tuberkulosis atau TB itu juga bisa disalurkan dari hewan kecoa tadi. Jadi ketika eh, hewannya itu menjangkit ke makanannya orang, nah itu akan menyebabkan jadinya perpindahan bakteri mikrobakterium tuberkulosis ini dari orang yang terinfeksi ke yang tidak terinfeksi tadi. Jadi kalau TBC atau TB sendiri itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini itu sering menyerang di paru-paru, walaupun pada sepertiga kasusnya itu biasanya menyerang organ tubuh lain. Atau ditularkan bisa juga melalui orang ke orang. Jadi bukan hanya dari hewan ke orang, tapi juga ditularkan melalui orang ke orang. Kemudian jika terapi dengan benar, maka tuberkulosis yang disebabkan oleh mikrobakterium tadi ini bisa dapat disembuhkan. Tetapi terapi tuberkulosis itu akan mengakibatkan kalau tanpa terapi itu biasanya mengakibatkan sampai dengan adanya kematian dalam 5 tahun pertama pada lebih dari setengah kasusnya. Kemudian kolera. Nah, kolera itu merupakan suatu penyakit penular. Disalurkannya bisa melalui pencernaan yang disebabkan oleh bakterium Vibrio cholerae. Nah, bakteri ini itu biasanya masuk ke dalam tubuh bisa melalui air minum yang terkontaminasi oleh sanitasi yang tidak benar atau dengan memakan biasanya ikan yang tidak dimasak dengan benar atau makrang. Jadi ikannya sudah terkontaminasi, tapi cara memasaknya belum benar. Bisa juga biasanya adanya konsumsi ikan mentah. Nah, itu. Kemudian gejalanya itu ada biasanya ada diare,
kemudian perut kram, mual, muntah, dehidrasi. Nah, kematian itu biasanya disebabkan oleh dehidrasinya. Jadi ketika tubuhnya sudah lemah dan sudah dehidrasi akut, itu akan menyebabkan hal yang paling mengerikan yaitu adanya kematian. Kemudian kalau dibiarkan tak terawat, kolera itu memiliki tingkat kematian yang tinggi sebenarnya. Di perawatan biasanya dengan rehidrasi agresif atau regimen yang diantar secara intravenus yang berlanjut sampai dengan diarinya berhenti. Jadi tujuannya untuk menghentikan diare dan menyetop keadaan dehidrasi di tubuh seseorang tersebut supaya tidak akan menjadi lebih bahaya lagi. Kemudian hepatitis. Nah, hepatitis ternyata juga bisa diantarkan oleh kecoa. Jadi hepatitis itu adalah sebuah peradangan pada hati karena toksin atau racun seperti kimia, biasanya juga dari obat ataupun akibat penyakit infeksi. Nah, hepatitis yang berlangsung kurang dari 6 bulan itu biasanya disebut hepatitis akut. Berlangsungnya lebih dari 6 bulan itu disebut hepatitis kronis. Kemudian asma. Jadi untuk kecoa itu juga sangat berbahaya ternyata bagi penderita asma karena bisa menyebabkan kotoran dari kecoanya itu dapat memperparah penyakit asmanya. Jadi memang kecoa itu sangat bau dan menimbulkan dari nilai estetik, dari bau penciuman itu sudah sangat merugikan untuk kecoa sendiri. Ternyata juga bisa menyebabkan peningkatan atau memperparah penyakit asma. Jadi kecoa itu dapat menularkan patogen yang merugikan kesehatan manusia dan menimbulkan berbagai penyakit. Ada contohnya itu ada Salmonella, kemudian Mycobacterium atau Entamoeba. Jadi di penjelasan saya hari ini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Gimana Bapak? Masih belum ada. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini pembahasannya terkait ini dulu, penyakit yang ditularkan melalui hewan atau vector-borne disease. Jadi untuk minggu depan pertemuannya ada dua, ya Mbak Nabila. Jadi minggu ini satu dulu, minggu depan baru dua ya. Ya, baik Bu. Oke, baik. Jadi kalau belum ada yang diskusikan, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. Oke, izin live ya Bapak Ibu. Nanti untuk absennya minta tolong di screenshot ya Mbak Nabila, dikirimkan ke saya. Ya, baik Bu. Oke, baik. Terima kasih. Izin live dulu. Iya.